Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Oke, kita kembali lagi eh, membahas terkait rekod arsip elektronik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai membangun perubahan dan komitmen. Bahwasanya perubahan dan komitmen ini menjadi suatu hal yang bisa dikatakan penting karena pada implementasi suatu aplikasi sistem pengolahan arsip elektronik ini, terlebih pada suatu organisasi yang cukup lama menggunakan sistem berbasis manual, akan memiliki tantangan yang cukup besar, sehingga dengan adanya perubahan dan komitmen yang ada untuk mengubah pengelolaan arsip dalam bentuk elektronik ini menjadi suatu hal yang menjadi hal tantangan ya, karena untuk mencapai hasil yang diharapkan, yaitu salah satunya suatu proses peralihan dari sistem yang lama ke sistem yang baru, ini tentu menjadi suatu yang yang dibutuhkan komitmen yang tinggi, dan tidak hanya komitmen dari pimpinan organisasi saja, melainkan juga semua staf organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukannya usaha-usaha yang nyata dalam rangka membangun dasar dari perubahan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Nah, bahwa sebelum melakukan sebuah perubahan, maka yang dilakukan terlebih dahulu adalah mempersiapkan perubahannya, ya kan? Yang pertama, menilai kesiapan organisasi untuk merubah, baik itu dari pihak manajemen yang mendukung, kemudian dari para staf yang menerima dan mengadaptasi. Nah, ini saling berkaitan. Jadi kedua belah pihak ini, kita harus menilai terlebih dahulu seberapakah kesiapan organisasi tersebut untuk diajak berubah, karena kesiapan pihak manajemen akan mendukung perubahan atau kesiapan pada para staf yang akan menerima dan mengadaptasi perubahan yang ada. Nah, bisa dikatakan bahwasannya manajemen mungkin jauh lebih siap daripada para staf yang terkena dampak perubahan, karena mereka yang merancang, karena mereka yang memiliki ide perubahan yang diusulkan sehingga akan dicetuskan akan digunakan sebagai persiapan perubahan yang ada. Kemudian menentukan kesiapan. Nah, ini menjadi salah satu faktor utama, yaitu kesiapan dari pihak manajemen yang mendukung dan para staf itu tadi, seperti itu. Nah, kesiapan perubahan ini dapat dibedakan menjadi 4 bidang utama. Yang pertama ada visi. Nah, visi di sini ini harus memberikan dasar untuk menjawab pertanyaan apa untungnya bagi para pemangku kepentingan, baik itu bagi pihak manajemen atau bagi para staf. Nah, itu visi di organisasi tersebut akan perubahan sistem pengelolaan arsip elektronik. Yang kedua, tingkat kepercayaan di dalam organisasi, bahwa biasanya perubahan yang diusulkan ini akan dipandang dengan curiga apabila tidak ada kepercayaan, seperti itu. Jadi ketika kita melakukan sebuah pengubahan atau peralihan transisi dari lama ke yang baru, maka ini harus melakukan tingkat kepercayaan dulu di dalam suatu organisasi. Yang ketiga, motivasi untuk berubah, bahwa orang tidak akan cenderung untuk berubah tanpa suatu alasan yang bagus atau menginspirasi untuk melakukan hal tersebut. Nah, semisal kita melakukan perubahan dari pengelolaan arsip elektronik ya, dengan kita memberikan motivasi, semisal dengan adanya sistem ini kita dapat dipermudah dalam kinerja kita. Kita bisa melakukan hal yang one click, kemudian kita bisa melakukan dengan cepat, tepat, dan sesuai, baik, seperti itu. Nah, ini kan dapat mempermudah kinerja yang ada atau pekerjaan sehari-hari dalam semisal yang dulu manual, kemudian sekarang beralih ke sistem yang baru, seperti itu.
Kemudian yang keempat, rasa hormat. Nah, ini harus ada sebuah respect ataupun apa istilahnya, atau bisa dikatakan dihormati atau apa, disukai oleh semua pihak, baik itu staf yang, karena tak lain staf staf yang menerima atau mengadaptasi ini menjadi tanggung jawabnya, karena dengan adanya perubahan itu maka yang menjalankan adalah stafnya dengan dukungan kepala organisasi tersebut. Itu bahwa penilaian kesiapan perubahan ini dapat dilakukan dengan cara survei ya dalam suatu organisasi, khususnya penting bagi bidang-bidang yang mungkin memiliki ketahanan sehingga memerlukan perhatian dan dukungan secara khusus, seperti itu. Tantangan sehingga memberikan perlu perhatian secara khusus itu. Nah, kemudian apa sih elemen-elemen rencana dalam manajemen perubahan ya? Pada suatu organisasi pada dasarnya memang dapat menggunakan sebuah metodologi manajemen proyek ya, sehingga ini bisa dikatakan rencana manajemen perubahan yang nantinya akan menjadi salah satu aktivitas dari keseluruhan proyek implementasi. Nah, perencanaan ini harus dimulai dari suatu artikulasi yang jelas mengenai misal mengapa suatu perubahan itu diperlukan, kemudian bagaimana prosesnya. Nah, ini yang perlu diperlukan direncanakan. Nah, ini akan membantu ketertarikan dari para pemangku kepentingan dan hal ini juga sejalan dengan kebijakan yang strategis gitu. Nah, contoh perencanaan manajemen perubahan ini ada pembagian ya, ada tahap-tahap, ada 3 tahap. Yang pertama, persiapan untuk perubahan. Nah, hal ini akan memberikan kesadaran situasi yang bisa dikatakan sebagai hal yang sangat penting bagi efektivitas manajemen perubahan. Nah, persiapan untuk perubahan ini meliputi apa saja? Yang pertama, menetapkan strateginya, kemudian menyiapkan tim manajemen perubahan, kemudian mengembangkan model sponsorship, ya kan? Nah, untuk tahap yang kedua ini berkaitan dengan mengelola perubahan. Nah, ini memfokus pada pengembangan rencana yang telah ditetapkan dalam aktivitas proyek gitu. Nah, yang pertama menyusun rencana manajemen perubahan, kemudian menyiapkan rencana komunikasi, yang ketiga adalah mengambil tindakan atau bisa mengimplementasikan rencana-rencana yang akan dilakukan perubahan tersebut. Kemudian tahap ketiga ini mempertahankan, setelah mengelola baru kita mempertahankan perubahan tersebut, yaitu dengan cara memastikan bahwa perubahan itu akan berlangsung terus tanpa ada berhenti, seperti itu. Nah, mekanisme ini bisa menggunakan audit dan evaluasi yang dilakukan untuk melihat apakah perubahan itu telah berlangsung secara efektif ataukah masih belum, seperti itu. Nah, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan? Yang pertama adalah menghimpun atau menganalisis feedback ya. Ketika kita memberikan memberikan pelayanan ke sistem pengelolaan arsip elektronik, nah feedback dari user itu apa untuk kita? Nah, ini yang perlu kita evaluasi. Kemudian mendiagnosis kesenjangan dalam penyerapan dan mengelola resistensi. Kemudian yang ketiga adalah mengimplementasi tindakan-tindakan perbaikan. Nah, apa yang perlu diperbaiki dalam elemen-elemen rencana manajemen perubahan yang akan dilakukan, seperti itu. Nah, dalam melakukan sebuah perubahan dan komitmen, maka juga diperlukan sebuah keteladanan pemimpin, bahwa seorang pemimpin ini harus memiliki kompetensi dan memiliki visi serta semangat untuk mengartikulasikan kebutuhan untuk perubahan. Nah, hal ini dapat menangkap imajinasi serta mengilustrasikan apa sih yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti itu. Nah, sehingga nantinya dengan keteladanan pemimpin ini bisa mengetahui proses perubahan berupa misal implementasi dari suatu perubahan sistem yang bagus, sehingga nantinya akan dapat berjalan dengan berhasil. Bahwa pemimpin ini tidak hanya bicara, namun juga diperlukan action gitu kan.
Apabila pemimpin ini hanya bicara saja tanpa atau tetapi tidak melaksanakan atau tidak akan bahwa tidak akan tercapai perubahan budaya yang sebenarnya. Bahwa jika terdapat pemimpin yang memang tidak dapat dipercaya ya dalam suatu perubahan yang mereka sendiri perintahkan untuk dilakukan, maka sebaiknya mereka ataupun staf itu menyatakan keraguannya aja ataupun misal segera menindaklanjuti atau tidak menyetujui seperti itu, karena memang keteladanan seorang pemimpin ini sangatlah diperlukan gitu loh, apalagi pimpinan yang tidak dipercaya terhadap suatu perubahan, kemungkinan besar ini perubahan akan mengalami kegagalan seperti itu. Nah, setelah terdapat keteladanan seorang pemimpin, maka harus ada ketahanan dalam perubahan atau resistensi. Nah, bahwa meskipun suatu ide yang sangat baik, tetapi tidak berarti ide tersebut otomatis akan diterima oleh seseorang ataupun teman sejawat kita. Apalagi jika suatu usulan perubahan itu sangat sulit diterima oleh staf gitu kan. Kecuali alasan yang kuat untuk melakukannya, maka orang perlu mengenali terlebih dahulu dan memahami kebutuhan bagi suatu perubahan tersebut. Nah, maka perlulah melakukan sebuah implementasi perubahan secara perlahan dengan membangun sebuah dukungan dari akar rumput secara perlahan yang nantinya akan menanggulangi resistensi atau ketahanan secara lebih efektif. Nah, hal inilah yang akan mendorong perubahan dalam suatu organisasi. Nah, implementasi suatu aplikasi sistem dalam pengelolaan arsip elektronik ini ada beberapa persepsi staf yang dipandang dari sisi misal knowledge-nya, pengetahuannya, power, kekuasaannya, kontrol, autonomi atau kepercayaan, kemudian akuntabilitas. Nah, ini yang diperlukan, sifat-sifat seperti ini atau persepsi staf yang dipandang memang dapat mengimplementasikan suatu aplikasi sistem pengelolaan arsip. Nah, selain itu juga terdapat prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengubah perilaku individu. Bahwa dalam implementasi suatu sistem pengelolaan arsip elektronik tidaklah cukup ya untuk mendapatkan keterlibatan organisasi saja. Namun keberhasilannya ini tergantung juga pada perubahan perilaku ataupun kebiasaan individual. Nah, prinsip-prinsip yang seperti apakah yang harus digunakan dalam mengubah perilaku individu seperti itu? Yang pertama, pengguna harus percaya bahwa suatu perubahan baik itu akan datang pada mereka, kan? Karena dengan mengadopsi atau menginisiatifkan perubahan yang baru, maka harus terlihat bagaimana sih suatu hal yang lebih baik itu dibanding dengan yang dulu seperti itu. Yang kedua, pengguna harus percaya bahwa kebiasaan-kebiasaan baru ini yang dikehendaki dari level pengelolaan arsip yang baru ini menjadi salah satu norma nilai gitu kan, bahwa setiap orang itu harus melakukan dan tidak ada pengecualiannya seperti itu. Terus prinsip yang ketiga bahwa pengguna itu harus percaya mereka memiliki kemampuan, otoritas, dan informasi yang dibutuhkan dalam ranah untuk melaksanakan perilaku baru dengan suatu keberhasilan. Misal pelatihan itu harus dilakukan secara menyenangkan, dukungan teknis harus selalu tersedia, gitu kan? Atau setiap pegawai itu harus merasa diberi wewenang untuk memegang tanggung jawab menggunakan sistem secara benar seperti itu. Nah, ini menjadi prinsip-prinsip mengubah perilaku individu seperti itu. Nah, selain itu, salah satu cara terbaik ketika kita kita tidak mendapatkan dukungan atau perubahan tersebut terabaikan, ini salah satu caranya yaitu dengan adanya komunikasi. Hal ini dapat mempengaruhi individu ataupun organisasi sebagai suatu entitasnya. Bahwa suatu rencana komunikasi yang baik ini harus diidentifikasi, baik itu pesan-pesan kuncinya atau para pihak pemangku kepentingannya atau metode komunikasi dan keterlibatannya.
Nah, ini yang harus dilakukan, bahwa visi ini merupakan salah satu bagian dari komunikasi manajemen perubahan, bahwa visi ini harus jelas, ya kan, kemana arah tujuan dan capaian melalui suatu perubahan yang akan dilakukan. Ketika kita melakukan sebuah kegiatan ataupun melakukan perubahan tanpa adanya visi, maka kita tidak bisa berjalan dengan baik atau dengan lancar. Nah, inilah yang diperlukan komunikasi, karena komunikasi ini menjadi salah satu hal yang cara terbaik dalam melakukan sebuah perubahan. Ketika kita melakukan perubahan tanpa adanya komunikasi, baik itu pemimpin ke staf, maka perubahan tersebut tidak akan berjalan lancar. Hanya ada salah paham antara menyalahkan satu dengan yang lain. Misal staf menyalahkan kepala, menyalahkan staf, dan sebaliknya seperti itu. Nah, bahwa kita harus tahu kekosongan komunikasi ini akan diisi dengan gosip, ya kan? Karena dengan adanya perubahan, semisal terjadi perubahan selama pandemi COVID seperti itu. Nah, kemudian pimpinan itu melakukan perubahan tanpa mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada staf ataupun pengelola arsip tersebut, maka akan terjadi gap, sehingga nanti akan menimbulkan kekosongan komunikasi yang nantinya akan diisi dengan gosip, penggibahan, ya kan. Misal ini pemimpinnya gimana, kepalanya kok gimana, kok ada kegiatan tidak dikomunikasikan terlebih dahulu, terus ini yang bertanggung jawab siapa? Kemudian pimpinan juga seperti itu. Nah, ini yang organisasi yang sangat bisa dikatakan organisasi tersebut ini rusak gitu loh. Nah, hal inilah yang diperlukan, baik itu di perpustakaan ataupun di organisasi ataupun yang lainnya. Komunikasi ini menjadi salah satu faktor utama yang harus digunakan dalam mengkomunikasikan rencana perubahan yang ada gitu. Jadi untuk tim komunikasi dalam suatu organisasi ini, dia memiliki peran penting ya dalam mendorong kesadaran dan memastikan keterlibatan organisasi, bahwa tim komunikasi ini bisa disusun secara resmi ataupun tidak resmi. Maka esensinya tim ini mampu menyusun perencanaan komunikasi yang komprehensif, sehingga nantinya akan menjamin para pemangku kepentingan yang krisis atau merasakan yang untuk field gitu kan, kemudian merenungkan selanjutnya mengerjakan apa yang diperlukan untuk mencapai outcome yang diinginkan seperti itu. Nah, bentuk-bentuk kampanye atau tim komunikasi organisasi ini perlu bersama dengan tim pengelolaan arsip untuk menyelenggarakan sebuah kampanye untuk mendorong kesadaran dan melakukan kegiatan melibatkan para pemangku kepentingan atau program-program yang memberikan inisiatif. Nah, bentuk-bentuk kampanye bisa dilakukan dengan pengembangan suatu brand internal, kita membuat brand baru ataupun image gitu kan, image organisasi, kemudian melakukan pertemuan untuk menyebarkan informasi, bisa mengumumkan dan update melalui email, newspaper, internet, website atau medsos seperti itu, rapat-rapat tim dan lain-lain sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk kampanye yang harus dilakukan dalam membangun sebuah kesadaran dan melakukan kegiatan melibatkan pemangku dalam melakukan program-program yang ada atau program-program yang akan dilakukan perubahan. Nah, itu. Nah, untuk mendapatkan sebuah dukungan, maka perlu melakukan dengan cara mengundang para pimpinan atau orang yang berpengaruh dan orang yang menjadi panutan dalam suatu pertemuan. Nah, advokasi yang mendorong atau memperluas dalam pengadopsian inisiatif, yaitu antara lain orang yang terlibat dalam pemberian bimbingan atau pelatihan bagi pengguna, kemudian memfasilitasi kelompok pengguna internal, kemudian menjadi moderator dalam diskusi berbasis pengetahuan, dan yang terakhir adalah berbagi tips dan trik. Nah, ini yang kita libatkan dalam perubahan-perubahan yang ada. Itu.
Karena sebagai bagian dari inisiatif baru, para jago ini memang harus mengidentifikasi dan disiapkan gitu. Nah, kira-kira kategori sifat kelompok terhadap perubahan dalam suatu organisasi itu yang seperti apa? Yang pertama, inovator. Jadi kelompok ini umumnya mereka dapat menerima ide-ide baru secara cepat dengan hanya sedikit persuasi. Dan mereka seringkali menyukai ide-ide baru hanya karena mereka baru mungkin, atau mereka cenderung akan mencoba hal-hal yang baru yang memang ini akan membawa sebuah perubahan gitu ke. Jadi kelompok ini memiliki kemampuan untuk menghadapi ketidakpastian yang tinggi terkait inovasi tersebut dan juga waktu yang lama untuk memahami serta menerapkan pengetahuan teknis yang dipresentasikan oleh inovasi baru. Yang kedua, early adopter. Nah, kelompok ini biasanya memiliki banyak kepemimpinan opini dan gagasan dalam suatu organisasi. Dan mereka cenderung menunggu kesempatan strategis yang dapat diberikan oleh suatu inovasi. Maka mereka akan menjadi atau berperan sebagai role model bagi pihak lainnya dalam organisasi dan cenderung menerima respek yang tinggi. Nah, ini yang lumayan. Nah, kemudian early majority. Nah, ini kelompok ini bisa dikatakan sering berinteraksi satu sama lain dan cenderung menjadi pengikut, ya, melok-melok, ya kan? Bukan pemimpin mereka. Mereka melihat pihak lainnya ini sukses terlebih dahulu dengan inovasi baru sebelum mereka mengadopsi sendiri, gitu loh. Ini yang memang kurang diminat, istilahnya kalau orang pendiam bisa seperti ini, dia lebih ke sini. Kemudian late majority. Ini orang-orang ini cenderung bersikap skeptis dan berhati-hati, serta biasanya dia mengadopsi ide-ide baru hanya jika ada tekanan untuk melakukan hal-hal tersebut. Ketika ada tekanan, wah ini pandemi COVID harus melakukan ini. Nah ini orang-orang yang seperti ini dia akan melakukan ketika orang lain sudah melakukan, melok-melok gitu loh. Nah ini yang biasanya ada pada konteks ini. Kemudian lagar ini kelompok dia mengadopsi atau ide yang sudah menjadi sesuatu yang biasa. Kemudian mereka sama sekali tidak memiliki kepemimpinan opini. Mereka cenderung terisolasi dan curiga terhadap ide-ide baru dan akan menyaring setiap ide baru melalui rujukan yang masa lalu. Nah, penerimaan ini mereka menerima ide baru ini biasanya hasil dari tekanan pihak lain atau akan kepastian bahwa inovasi tersebut tidak akan gagal. Nah ini biasanya Lagarde ini adalah kelompok-kelompok yang memang bisa dikatakan kelompok terakhir yang mengadopsi suatu ide baru. 16% keseluruhan istilahnya dia menyetujui itu jarang gitu loh. Dia menganggap banyak gagalnya itu loh. Nah ini. Nah kemudian setelah tadi ada kategori-kategori, maka adanya perlu dalam perubahan atau komitmen, perlu dilakukan sebuah pelatihan dan bimbingan teknis, bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membangun keahlian atau untuk mengubah perilaku seseorang yang memang nantinya akan memberikan sebuah presentatif akan perubahan yang ada. Jadi dia akan memiliki pengetahuan yang memadai dan keahlian yang meyakinkan untuk melakukan tugas yang akan diberikan. Nah, apa yang harus dipertimbangkan untuk memberikan pelatihan? Yang pertama, pelatihan itu harus mengacu pada peran tertentu dan kontekstual itu. Kemudian menetapkan ekspektasi dari peran dan tanggung jawab, dan yang ketiga menyediakan alat pembelajaran perihal dan asistensi, ya. Kemudian menyiapkan mekanisme pelatihan dengan berbagai model atau multi delivery. Nah, di sini idealnya pelatihan tatap muka atau dengan instruktur ini menjadi hal yang terbaik dari para pengguna sistem baru. Nah, ini berkaitan dengan multi delivery. Itu. Kemudian selain adanya pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis, maka adanya sebuah rencana transisi.
bahwa sebagai elemen kunci dari manajemen perubahan organisasi, perencanaan transisi ini akan menyangkut perencanaan suatu lingkungan baru begitu suatu proyek tersebut akan selesai gitu kan. Nah, kira-kira apa rencana yang harus diperhatikan ya kan? Pertama adalah budaya organisasi, yang kedua proses-proses bisnis, dan yang ketiga adalah lingkungan fisik, ada rancangan tanggung jawab dan pekerjaan, ada keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan, dan yang terakhir adalah kebijakan dan prosedur. Nah, inilah yang harus direncanakan transisi yang akan dilakukan ini. Agar orang itu melakukan transisi secara efektif, maka dia harus jelas apa tujuan mereka gitu kan, melalui proses-prosesnya, perilakunya, sistemnya, langkah-langkahnya, kerangka kerjanya. Nah, seperti itu. Apa yang digunakan atau diterima. Nah, nantinya hal ini akan membantu seperti itu. Kemudian selain kalau tadi ada rencana transisi, maka kita harus melakukan sebuah manajemen kinerja. Perubahan ini akan bertahan lama jika memang akan mempengaruhi penggunaan akhir untuk pengubahan perilaku. Nah, sehingga ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam hal manajemen kerja, antara lain adalah mengembangkan prosedur dan proses baru, uraian jabatan baru, menetapkan indikator kinerja baru, ini yang harus diperhatikan. Kemudian mereka juga harus menetapkan secara jelas ekspektasi, tanggal penggantiannya, kemudian mekanisme dukungannya. Ini harus harus dipertimbangkan gitu. Kemudian memberi toleransi terhadap penurunan produktivitas di masa awal transisi, kemudian mengidentifikasi berapa sih quick wins gitu kan. Kemudian menyediakan mekanisme komunikasi dari dua arah dalam rangka memperoleh feedback yang konstruktif ya. Kemudian ada audit kinerja dan yang ada pemrofilan output, frekuensi dan struktur pelaporan. Yang terakhir adalah dia akan menetapkan bagaimana sih tanggapan-tanggapan saat terjadi ketidakpatuhan yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam sebuah manajemen kerja. Nah, kesimpulannya bahwa kesiapan organisasi untuk berubah ini baik kesiapan pihak manajemen yang akan mendukung perubahan maupun kesiapan staf ini akan menerima dan mengadaptasi perubahan yang sangat diperlukan, sehingga perlu penilaian kesiapan perubahan yang harus dilakukan melalui survei dalam organisasi, kemudian khusus penting dari bidang-bidang yang mungkin memiliki resistensi atau ketahanan. Nah, inilah yang memang harus dalam perubahan suatu organisasi. Mungkin itu ya terkait materi hari ini tentang perubahan dan komitmen ya. Membangun perubahan dan komitmen. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.